Ya dari wasilah khusyuk itu banyak hal yang hendaknya dihadirkan oleh setiap muslim dan muslimah pada sholatnya. Ya, dan salah satu yang dia hadirkan adalah dihadirkan hatinya pada setiap bacaan di dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dia salam. Dihadirkan hatinya memahami takbir itu Allahu Akbar. Kemudian ketika dia akan masuk ke dalam sholat, dia baca doa iftitah. Dihadirkan hatinya memahami doa itu pada ta'awudnya, pada membaca basmalanya, pada membaca al-fatihahnya, pada membaca surahnya, pada bacaan ketika dia ruku, ketika dia i'tidal, ketika dia sujud, duduk di antara dua sujud, ya, ketika dia duduk tasyahud. Itu semuanya bacaan-bacaan yang sangat agung, punya makna-makna yang sangat besar, yang membantu seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya. Jadi untuk membantu dia khusyuk, dihadirkan hatinya terhadap makna bacaan itu. Iya. Nah ini memerlukan untuk kita semua pada dua hal. Hal yang pertama, dia perlu mempelajari tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang biasa dibaca di dalam sholat. Adapun surah-surah panjang, siapa yang memahaminya lebih mendalam, itu artinya dia sudah membaca dari penjelasan, penafsiran dalam hal itu. Dan itu keutamaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan hal yang kedua yang perlu dia pelajari, dia perlu mempelajari fikih bacaan dalam sholat. Bacaan-bacaan itu perlu kita pelajari kandungan, maknanya, agar supaya menjadi agung dan besar bacaan itu di dalam hati kita. Itu dasar pokok terkait dengan apa yang dibaca, membantu dia khusyuk. Selain daripada itu, seorang yang sholat itu, dia hadirkan ketika akan sholat, dia berdiri depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat itu, dia menunaikan rukun Islam yang terbesar setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dihadirkan bahwa sholat 5 waktu ini asalnya 50 sholat. Kemudian berubah menjadi 5 sholat, dan 5 sholat itu senilai dengan 50. Seluruh kewajiban itu diterima oleh Rasulullah di dunia. Beda dengan sholat, itu diterima di langit oleh Rasulullah secara langsung. Dalam kisah Mi'raj ketika beliau diangkat ke langit. Dan sholat ini perlu seorang menghadirkan keikhlasannya, kesungguhannya dalam mengikuti sunnah Nabi, dalam menjalankan sunnah, dalam menjalankan sholat. Dia mutaba'ah. Dan dihadirkan kesyukuran terhadap nikmat. Bahwa ini nikmat besar dalam sholat ini, berbagai anugerah dan karunia. Sama kalau seorang diundang ke jamuan makan yang sangat mentereng, berdapat berbagai makanan yang mewah. Selain daripada itu ada hadiah-hadiah yang sangat menarik sekali. Itu penggambaran sederhana mungkin bagaimana indahnya sholat itu. Dan seorang ketika diundang ke situ, sudah diberi anugerah, dia banyak bersyukur. Itu nikmat Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian dia hadirkan bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadirkan dari al-iftiqar, dia fakir kepada Rabbnya. Dihadirkan dari keagungan Allah. Kemudian dihadirkan bahwa dirinya ini banyak kekurangan. Sholatnya ini banyak kekurangan. Dia beristighfar kepada Allah dan berusaha untuk sempurna. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.